Anies picu bara di tubuh P3, kader ramai membelot dukung Capres Nasdem. Elit Partai Ka'bah ketar-ketir. Kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru di penghujung acara atau tepatnya pada pukul 19:25 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Anies yang harusnya dijadwalkan hadir sebagai pembuka namun berakhir dengan sebagai penutup dengan alasan satu dan lain hal. Kemudian kehadiran Anies yang memang telah ditunggu oleh para kader sejak siang ini. Jangan terbawa ikut-ikutan menjelekan. Bila kita dijelekan, jawab assalamualaikum. Itu saja. Dan sampaikan kepada semua bahwa kita ingin bersatu, kita ingin bekerja bersama. Sahabat daerah sekalian, P3 adalah partai Islam, ya, lambangnya pun Ka'bah. Dan ini adalah partai gabungan dari beberapa partai Islam setelah fusi pasca pemilu 1971. Tapi ironisnya, partai yang mengklaim dirinya sebagai rumah besar umat Islam ini hampir saja tidak lolos parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 dan menjadi partai dengan kursi paling sedikit di antara partai-partai lainnya. Bahkan kalah dengan partai-partai yang baru dua kali ikut pemilu seperti Nasdem misalnya, dan partai-partai yang relatif baru dihasilkan atau dideklarasikan dibentuk setelah era reformasi. Sejumlah kelompok organisasi yang diisi relawan maupun kader partai bak menambuh genderang perang jelang hajatan Pilpres 2024. Salah satunya dari Forum Ka'bah Membangun dan Forum Ulama Membangun di Yogyakarta. Organisasi yang identik dengan kader-kader P3 mendeklarasikan diri untuk mendukung bakal capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Jalan politik dua organisasi itu tentu bertolak belakang dengan keputusan DPP P3 yang sebelumnya menyatakan bahwa sosok capres dan cawapres yang didukung masih menunggu keputusan bersama di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang diisi P3, Golkar, dan PAN. Terkait hal itu, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi menyatakan tidak mempersoalkan langkah sejumlah kader karena memang DPP belum memutuskan soal sosok capres dan cawapres. Sepanjang DPP P3 belum memberikan sikap siapapun boleh beropini, boleh berwacana, kata Baidowi belum lama ini. Hal itu kata dia akan berbeda jika setelah nanti DPP P3 dan KIB memutuskan sikap di pemilihan presiden 2024, semua kader harus loyal mematuhi instruksi pusat. Baidowi juga menyatakan orang-orang yang tergabung dalam Forum Ka'bah Membangun bukan bagian dari struktur resmi P3, karenanya DPP P3 menganggap langkah FKM sebagai bagian dari masukan dari masyarakat. Deklarasi Forum Ka'bah Membangun dan Forum Ulama Membangun diselenggarakan pada Rabu 16 November 2022 dan dihadiri langsung oleh Anies Baswedan. Golkar merespon. Setelah tiga uang dengan Ahmad Baidowi, deklarasi dua kelompok ormas kepada Anies juga turut menuai respon santai dari Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Golkar yang juga anggota KIB menyatakan tidak khawatir dengan apa yang terjadi di internal sahabat koalisi mereka. DPP belum kami dengar sudah mengambil keputusan formal, saya kira ini masih cair. Jadi masing-masing warga P3 masih dalam penyampaian aspirasi masing-masing, kata Doli. KIB, kata Doli, menugaskan masing-masing mitra koalisi untuk menyerap aspirasi dari daerah mengenai siapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk saat ini KIB belum memasuki fase memutuskan nama calon presiden dan calon wakil presiden. Masing-masing dari kami belum ada yang membahas mengenai soal nama dan itu kami belum masuk fase itu. Dan di KIB masih mengolaborasi visi dan misi KIB untuk 5 tahun yang akan datang. Demikian ujarnya. Dua petinggi KIB menyatakan tak mempersoalkan adanya dukungan dari Forum Ka'bah Membangun dan Forum Ulama Membangun bagi Anies. Namun oleh analis politik yang juga Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago, hal itu jelas menambah kepercayaan diri bagi Anies karena muncul sokongan dari luar koalisi perubahan yang diisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Menyitak laman Warta Ekonomi, Arifki lantas membeberkan analisanya terkait dukungan Forum Ka'bah Membangun dan Forum Ulama Membangun kepada Anies. Pertama, FKM merupakan kader dan konstituen P3 yang kecewa dengan partai, ujar Arifki. Menurutnya, Forum Ka'bah Membangun tidak tanggung-tanggung dan punya sikap politik lebih cepat dalam mengambil keputusan sebagai organisasi P3. FKM itu lebih memilih berlawanan secara narasi dan keinginan politik dengan basis pemilihnya
yakni P3, kata dia. Kedua, P3 memiliki rasa khawatir jika basis pemilih lari ke partai lain secara organisasi. Salah satu contohnya FKM. Hal tersebut terbukti dengan P3 tidak menertibkan gerakan itu. Kekhawatiran P3 itu merupakan hal yang nyata. Demikian ucapnya. Ketiga, kata dia, P3 masih tersandera dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang diisi dua partai lain, Golkar dan PAN. Sebab sampai saat ini KIB belum berani juga mengumumkan tokoh yang akan didorong sebagai capres atau cawapres. Imbuh Arifki.